Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fathia dengan NIM 12320823617. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Materinya saya di sini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah pelayanan prima. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan ada 8 materi. Yang pertama yaitu ada the power of healthy service, yaitu adalah kekuatan dari pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati, ketulusan dan empati terhadap pelanggan atau pihak yang dilayani. Dalam konteks layanan, baik itu dalam bisnis, perhotelan, rumah makan atau layanan publik, service berarti memberikan pelayanan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, tapi juga menyentuh sisi emosional mereka dengan ketulusan dan kehangatan. Yang kedua yaitu ada service excellence. Service excellence yaitu suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Pelayanan prima atau service excellence secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Pelayanan prima terbaik dari 4 unsur pokok. Yang pertama yaitu ada kecepatan, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada keramahan, dan keempat ada kenyamanan. Dengan data lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Yang ketiga ada customer engagement, yaitu sarana di mana perusahaan menciptakan hubungan dengan basis pelanggannya untuk menumbuhkan loyalitas dan kesadaran merek. Customer engagement dapat dicapai melalui kampanye pemasaran, konten baru yang dibuat untuk diposting ke situs web dan penjangkauan melalui media sosial dan perangkat seluler dan perangkat yang dapat dikenakan. Di antara metode lainnya, tujuan dari customer engagement adalah untuk mendorong loyalitas dan mempromosikan bisnis melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu ada SOP pelayanan nasabah, Standard Operational Procedure atau disingkat dengan SOP, yaitu dokumen tertulis yang berisi serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti secara konsisten oleh anggota organisasi dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Dalam konteks pelayanan nasabah, SOP berperan penting sebagai panduan bagi petugas dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, dan sesuai standar yang ditetapkan. Tujuan utama dari penyusunan SOP yaitu untuk menciptakan keseragaman kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta meminimalkan kesalahan atau keluhan dari nasabah. Dengan adanya SOP, perusahaan atau lembaga dapat menjaga kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan profesional. Selanjutnya ada service culture delivery, yaitu dapat diartikan sebagai cara suatu organisasi menyampaikan layanan kepada pelanggan yang mencerminkan budaya layanan internalnya. Ini bukan sekadar soal prosedur atau standar layanan, tapi mencakup nilai, sikap, perilaku, dan komitmen seluruh tim dalam memberikan pengalaman layanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya ada customer satisfaction, yaitu atau kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kebutuhan, harapan, dan keinginan pelanggan terpenuhi setelah mereka menggunakan produk atau layanan dari suatu perusahaan. Secara sederhananya, customer satisfaction ini terjadi ketika pengalaman yang dirasakan pelanggan sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Jika produk atau layanan memenuhi apa yang diharapkan pelanggan, mereka akan merasa puas. Jika tidak, mereka bisa merasa kecewa. Baik, yang selanjutnya ada suara hati pelanggan. Suara hati pelanggan yaitu merujuk pada ungkapan atau aspirasi terhadap dari pelanggan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, harapan hingga keluhan mereka terhadap produk atau layanan yang diterima. Suara hati pelanggan bukan sekadar keluhan atau feedback biasa, melainkan bentuk komunikasi yang menunjukkan bagaimana pelanggan benar-benar merasakan pengalaman mereka dan apa yang mereka harapkan agar perusahaan dapat memperbaiki atau menyesuaikan layanan demi kepuasan mereka. Baik, yang terakhir yaitu ada service quality. Service quality yaitu service quality atau kualitas layanan. Sejauh mana
suatu layanan yang diberikan mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Ini bukan hanya soal seberapa cepat atau sopan layanan diberikan, tapi lebih dalam menyangkut konsistensi, ketepatan, keandalan, dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.